Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Denny Stories. Kali ini kita sama Bang Firdaus Akbar MPhil. Tensi kali ini kita akan membahas secara latar belakang Bang Daus, karena kebanyakan yang ada di Banjarmasin ini bahkan tidak tahu Bang Daus itu siapa. Karena sekarang Bang Daus, setahu saya, dia manajer Armain dan anggota Asprop PSSI ya Bang? Exco AFP. Exco AFP. Bang, apa kabar nih Bang? Ya, alhamdulillah baik. Gimana nih kabar? Terakhir saya lihat di status itu lagi sakit katanya. Oh, iya. Alhamdulillah nih, jangan takut Bang. Saya negatif nih, tenang aja. Cuman suaranya agak bindeng aja. Oke, Bang Daus ini yang biasa disapa Bang Daus ini, saya pengen tahu nih Bang Daus itu memulai karir itu dari mana nih? Kabar-kabarnya Bang Daus itu sekolah di Rusia. Nah, itu bagaimana sampai Rusia gitu loh Bang? Untuk soal pendidikan tentunya tidak langsung ke sana dulu kan. Sebelumnya kan saya sekolah SD di Banjarmasin dulu kan, di Karangmekar 9, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 6 di Petran. Oh, Petran, ya. Iya. Kemudian lulus dari sana masuk ke Smupen, SMA 7. Kemudian ketika itu karena harus ngikut orang tua, itu ke Jogja. Jadi sekolah SMA pindahnya ke Jogja. Oh, SMA di Jogja. Ya, iya. di SMA Negeri 1 Kasihan atau namanya SMA Tirto Nirmolo di sana. Masuk di Kabupaten Bantul. Namun di situ juga tidak bertahan lama juga karena orang tua pindah kerja juga, jadi ngikutin orang tua. Oh, ngikutin orang tua. Iya, itu ke Jakarta. Jadi saya melanjutkan ke SMA Negeri 113 di Jakarta. Itu daerah Lubang Buaya. Oh. Lubang Buaya. Kemudian saya lulus SMA di situ. Saya kemudian ngikut seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Oh, itu S1? S1. Oh ya. Itu S1. Kemudian di situ saya ngikutin tes untuk yang program reguler sama yang ekstensi. Oh ya. Kalau yang di reguler saya ngikutin di jurusan perbandingan agama. Kemudian di ekstensi saya akidah filsafat, teologi filsafat. Ya. Kalau masuk di reguler itu kuliahnya pagi. Oh. Kalau di ekstensi itu malam. Malam. Oh, malam. Habis reguler. Habis reguler itu sore sampai malam. Oh, iya. Itu dua-duanya keterima. Dua-duanya keterima, tapi harus ngambil salah satu kan. Jadi saya ngambil jurusan akidah filsafat atau teologi filsafat ketika itu. Nah, jadi saya selama 10 semester. 10 semester itu berapa? 3 tahun? 4? 5 tahun. Karena juga harus juga persiapan belajar bahasa Rusia. Karena saya juga belajar bahasa Rusia di Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta, di Jalan Pangeran Diponegoro waktu itu. Tapi maaf, dari sampean Bang Daus ngambil S1 itu ada kepikiran nggak? Oh, saya nih mau menuntut nanti, ketika saya udah lulus nih, saya mau menuntut ke Rusia. Ada nggak kepikiran? Awalnya sih enggak. Awalnya sih enggak. Cuman untuk kepikiran melanjutkan S2 di luar negeri itu ada. Oh, ada. Tapi ke negara mananya? Oh, nggak tahu. Itu nggak tahu. Oh, iya. Jadi sempat coba, ya kan? Pengen coba ke Amerika kan? Amerika, ya. Ya, program
Aminef. Itu adalah program beasiswa pertukaran mahasiswa. Dan itu program resmi dari pemerintah Amerika Serikat untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di sana, di Amerika. TOEFL-nya sih harus tinggi di sana. Ya. Kemudian British Council, itu program resmi pemerintah Inggris. Nah, itu pakai IELTS ya, bukan TOEFL. Apa itu? IELTS itu semacam standar bahasa Inggris yang digunakan untuk masuk universitas yang lebih detail daripada TOEFL. Ya kan? Berarti kalau Inggrisnya pas-pasan itu tidak memenuhi kriteria ya berarti ya? Iya. Kalau di British Council itu kayaknya lebih banyak saingan di sana. Bayangkan aja di antara 4.000 yang keterima satu orang itu gimana? Kalau di Aminef itu standarnya 550 tuh. Iya. Ibaratkan tuh ada kesempatan ya kan. Terus? Jadi saya pikir karena nilai TOEFL saya ketika tes preparation aja dulu ya, yang tidak untuk untuk melamar di Aminef, yang biasa aja di pusat bahasa asing biasa lah gitu, TOEFL nggak sampai 550, 526 gitu kan, agak berat juga sih kan. Tapi kan ingin kita melanjutkan kuliah kan di luar negeri, karena selain ilmu yang didapat itu juga pembelajaran hidup, experience. Iya, betul. Ya kan? Betul. Di mana pengalaman kita belajar yang tidak bisa kita dapatkan di Indonesia. Nah, itu di situ istilahnya motivasi saya kenapa ingin belajar melanjutkan kuliah di luar negeri. Karena selain ilmu yang didapat ya, ilmu akademik formal yang didapat dari pembelajaran di universitas atau di fakultas, itu juga adalah pembelajaran hidup. Nah, itu sebenarnya yang tidak didapatkan kita di Indonesia. Kalau kita belajar mungkin melalui buku untuk nilai-nilai formal, pembelajaran formal itu mungkin melalui internet ya kan, melalui buku, itu kita bisa dapat. Cuman pembelajaran pengalamannya itu. Jadi secara langsung ya kan masalahnya. Jadi saya sampaikan di sini kepada kawan-kawan ya. Kawan-kawan yang mungkin ada minat untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Saya sangat mendukung itu. Karena itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan pelajaran yang formal, tapi juga ada pelajaran experience, pengalaman yang kita tidak dapatkan di sini. Dan di sana kita dapat juga belajar bagaimana budaya orang lain, ya kan, semacam itu, dan tantangan hidup yang berbeda juga, ya kan, dengan alam yang berbeda. Ya, yang pastinya sih budaya ya kan berbeda. Budaya, yang jelas itu budaya itu berbeda. Nah, kemudian setelah itu saya pikir ya kan. Karena nilai TOEFL saya tidak sampai dari 550 dan perlu waktu lagi untuk mengkebut itu belajar bahasa Inggris. Tapi kawan-kawan ada juga menawarkan, ada yang menawarkan ke Italia, ada yang menawarkan ke Rusia. Tapi setelah saya pikir-pikir ya kan, yang menarik ini yang di Rusia. Karena Rusia kan negara besar ya, negara besar dan memiliki kekuatan pengaruh politik dan ekonomi juga di dunia kan. Iya, betul. Terlebih-lebih kan dia dari Uni Soviet, ya kan. Dan itu pengaruhnya sungguh luar biasa. Oleh karena itu
Saya coba untuk memutuskan belajar bahasa Rusia dulu. Oh. Belajar bahasa Rusia untuk... Belajar bahasa Rusia di mana? Di Jakarta berarti? Di Pusat Kebudayaan Rusia. Letaknya di Rusia apa masih di Jakarta? Indonesia? Oh, di Jakarta. Di Jalan Pangeran Diponegoro. Belajar di situ berapa tahun, Bang? Belajar di situ cuma 1 tahun belajar. Belajar bahasa Rusia? Iya. Yang pengenalan dari abjadnya, abjad Sirilik ya. Itu berbeda. Ya, pronunciation-nya pasti beda juga. Jelas pasti beda. Jelas itu berbeda. Kemudian juga ya belajar juga conversation, kemudian vocab-vocabnya. Ya, vocabulary-nya juga. Harus ditambah perbendaharaan katanya kan. Betul. Iya. Dan itu belajar pertamanya apa Bang dulu Bang? Apakah dari abjad dulu? Pengenalan abjad. Oh, abjad dulu. Iya, itu elementer. Introduction. Saya pernah baca, saya pernah buka juga kan kalau bahasa Spanyol itu kalau di kita itu berapa? 26 ya? Kalau Indonesia itu sampai A sampai Z. 26 atau 25. Nah, kalau di Spanyol itu kalau nggak salah 30. Karena ada tambahan beberapa huruf gitu. Kalau saya lihat kemarin kan sempat saya sempat juga belajar abjad dari bahasa Spanyol kan biar nggak terlalu mentok banget lah, cuman Indonesia aja kan. Kalau Rusia itu berapa banyak Bang? Biasanya? Biasanya ada 26-an juga. 26 juga. Iya. Itu tidak terlalu banyak perbedaan gitu ininya. Tapi biasanya hurufnya juga agak susah ya kan? Iya. Iya, karena ada R yang terbalik. Iya, itu pasti itu. Semacam itu kan. Tapi yang jelas bahasa Rusia termasuk bahasa sulit. Iya, paling sulit. Iya, bahasa sulit dan itu pun kita perlu waktu untuk mempelajarinya. Betul. Kan. Betul. Karena standar untuk bahasa Rusia itu untuk masuk ke universitas di Rusia itu dia tidak seperti meminta standar di Amerika ya kan, pakai TOEFL segala. Maka saya coba untuk ambil di Rusia, belajar bahasa Rusia, kemudian tes kan, dan alhamdulillah keterima. Terima langsung pergi ke Rusia? Ya, cuman kalau beasiswa ke Rusia ini tidak full dia. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Berbeda dengan Aminef sama British Council. Iya, kan biasanya kan kalau perbedaan itu biasanya beasiswa full. Itu semua ditanggung pemerintah kan ya Bang ya. Kalau di Rusia sendiri gimana Bang? Kalau di Rusia biaya pendidikan memang full. Cuman yang namanya beasiswa ini kan seperti Aminef dan British Council ini kan dia beasiswanya full itu juga dengan biaya hidup di sana. Kemudian asuransi dia juga dibayarin kan. Iya. Biaya hidup, makan juga dia dibayarin kan. Kemudian tiket juga dibayarin kan. Tiket PP dibayarin, lalu uang kesehatan juga dibayarin. Iya, dibayarin. Juga ada uang saku juga kan. Tapi kalau di Rusia ya yang biaya pendidikannya gratis memang ya, dibayarin ya. Cuman untuk biaya tiket itu kita yang sedia. Berarti untuk ke sana itu beasiswanya cuma di pendidikan ya Bang? Iya. Kalau untuk keseharian, jaminan kesehatan, subsidi di asrama juga ya. Itu pribadi, kantong pribadi. Kantong pribadi tapi ada subsidi ya. Oh, ada subsidi dari pemerintah Rusia. Nah, itu tiap bulan, apa per tahun? Tiap bulan. Oh, tiap bulan ada gitu ya. Dan ada uang saku juga. Cuman uang sakunya untuk 1 bulan kita tidak bisa berharap dari sana untuk sepenuhnya ya kan? Karena tidak cukup. Itulah Bang, ibaratkanku suatu pengalaman yang tidak dapat kita. Kalau mungkin di Indonesia kita stuck di situ-situ aja karena kan mata uang kita tinggal bahasanya uang 500.000 cukup. Tapi kalau di luar negeri kan bagaimana uang yang sedikit bisa kita memanage-nya dengan rapi gitu loh Bang. Iya. Betul. Memanage-nya dengan terus kalau ini Bang pas sampai sana dapat asrama terlepas dari biaya semuanya tadi kan itu apakah langsung masuk kelas atau belajar lagi bahasa Rusia atau gimana itu Bang? Untuk selama setengah tahun ya itu sebelum masuk ke namanya fakultas persiapan. Sebelum masuk. Di mana? Di Jakarta masih? Bukan di Rusia. Di Rusia. Saya kan kebagian di Universitas Negeri Ural.
Ural. Ural itu bagian negara bagian dari Ural ya, Ural itu daerah dekat pegunungan Ural. Itu ibu kotanya, negara bagiannya itu Ekaterinburg. Oh. Nah, di situ ada Universitas Negeri Ural. Di sana saya kebagian di sana. Nah, itu di situ ada setengah tahun dulu di Fakultas Persiapan sebelum melanjutkan ke Fakultas Filsafat. Oh, berarti di situ dulu setengah tahun? Iya. Baru ke sana. Ya, itu belajar bahasa Rusia dulu. Bahasa Rusia dulu, fokus bahasa Rusia Ya, dulu. jadi kita di situ banyak punya teman dari negara-negara Negara-negara lain. hanya Rusia. Oh, berarti pengalaman pertama nih Bang lah datang ke Rusia itu berteman sama ya bahasanya kan dari mancanegara lah kan mana-mana. Itu orang mana aja Bang? Ada orang Itali, ada orang Thailand, ada Cina, Tiongkok ya. Nah, itu bareng kan ya kan belajar sama ada Turki juga. Ada Korea Selatan, ya kan, ada Vietnam. Jadi, berarti banyak juga dari Asia ya Bang? Iya, banyak. Paling banyak Cina. Oh, Cina. Nah, makanya itu ya kan, Cina lebih maju karena dia berpendidikannya diutamakan. Iya. Indonesia benar. Ada berapa? Indonesia. Paling Bang Daus saja. Kalau di kota itu cuman waktu itu berempat aja. Oh, berempat. Nah, itu berempat. Cina lebih banyak ya kan? Banyak dia, dan kebanyakan orang yang Cina ini dia sebagian ada yang nakal juga sih. Artinya dia di sana kan kalau orang-orang Rusia kan ngasih visa itu kan cuma ke kita kan, ke mahasiswa kan itu visa belajar aja, pelajar gitu. Oh iya. Ya kan? Artinya tidak boleh cari kerja di sana gitu kan. Kalau orang Cina sambil kerja. Iya. Kalau orang Indonesia nggak berani kayak gitu. Iya. Takutnya kalau ketahuan ya kan dari imigrasi. Dipulangin. Iya kan. Nah, itu selama ini Bang awal-awal setengah tahun belajar bahasa Rusia fokus di situ, terus melanjutkan ke Universitas Filsafat. Nah, itu berapa tahun Bang sampai lulus lah bahasanya? Itu ya 2 tahun. Ya. 2 tahun. Untuk ininya Bang, apa namanya? Hal yang paling berkesan lah dalam artian tuh selama di Rusia itu selama kuliah ya, bukan yang pengalaman di luar. Kalau yang secara di kelas dulu, apa nih bisa Abang bagikan nih perbedaan pendidikan di sana, pendidikan di Indonesia. Maksudnya dalam hal apa gitu? Dalam hal apa, misalkan kan kalau di sini kan bahasanya kalau kita kuliah ya baju bebas kah atau seragam kah di sana gitu loh Bang. Secara ininya. Kalau di sana banyak sih ya, artinya di kelas atau di kehidupan pribadi? Di kehidupan universitas saja. Oh iya. Kalau di sana sih, di sana kalau musim dingin celananya harus pakai jeans. Harus semua pakai jeans? Iya. Laki-laki sama perempuan? Iya, karena celana jeans kan bisa menjaga suhu tubuh lebih panas ya. Berarti kalau seandainya nggak pakai celana jeans nggak boleh? Kan kalau di Indonesia Ditegor. Kan ya diimbau supaya jangan diganti dengan jeans. Berarti hampir kurang lebih sama di Indonesia kan, mungkin karena perbedaan cuaca, ya kan. Terus apa lagi Bang? Kemudian di sana ya, artinya yang saya ingat ya. Berapa tahun Bang? Saya pernah bikin soto Banjar di sana. Soto Banjar, bikin sendiri, terus dibawa jualan apa dibawa buat teman-teman gitu? Karena di sana kan ada mata kuliah namanya Rasvitereci. Itu kayak tata boganya? Semacam pengenalan masakan-masakan, pengenalan kebudayaan lah kayak gitu kan. Jadi setiap masing-masing siswa yang dari berbagai negara nih kan, itu diminta oleh dosennya untuk untuk mempresentasikan masakan di masing-masing negara. Ya. Gitu kan. Karena saya orang Banjar kan, jadi saya mempresentasikan soto Banjar. Kalau saya orang Minang mungkin rendang daging ya. Walaupun di situ ya kan
bumbunya tidak sama persis seperti Iya. di sini karena keterbatasan. Setidaknya soto Banjar mendunia ya Iya. kan? Sampai ke Rusia ya kan. Iya, jadi kalau di sini kan kita bikin apa ketupat ya, ketupat dengan cetakan yang memang dari daun ya. Iya. Kalau di sana saya coba karena dari sana nggak ada daun kayak ketupat ya kan. Pakai apa jadi? Pakai plastik saya masukin ini, saya peraskan jadi Oh, iya. semacam lontong Iya, juga bisa kan. juga Nah, jadi lontong itu. iya, dipotong-potong katanya dosennya enak katanya. Enak. Kalau teman-teman yang Iya, cobain enak juga. cobain Enak juga. enak juga. Nah, terus Bang Daus cobain yang mana nih? Dari negara yang mana? Yang mungkin wah enak nih. Oh, ini nggak semua enak. saya nih. nyobain. Paling enak di mana, Bang? Paling enak tuh ya Itali, spaghetti atau Turki lah. Turki apa itu jenis kebab makanannya? lah. Oh, kebab. Iya. Di sini di Indonesia ada juga kebab. Kalau di sana asli orang Turki ya, Pak. Perbedaannya. Kalau masakan Rusia yang dibawa itu oleh kan dosen kan orang Rusia kan, dia juga presentasikan makanannya itu salad sayurannya itu yang susah untuk dibuat oleh kita gitu. Kenapa itu jadi Bang Daus bicara susah? Apakah bahannya memang cuman ada di Rusia atau gimana, Bang? Iya, ada beberapa bahan yang hanya ada di Rusia kayak gitu. Paling enak ya tadi apa Rusia atau yang dari Turki nih? Paling enak bagi Bang Daus nih. Dari Turki. Oh, dari Turki tetap ya. Karena yang bikin langsung ya kan dari. Iya.